Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadaniah dari Prodi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, NIM P0713322347. Tugas individu mata kuliah PBAK, dosen pengajar Pak Tommy Sujarwadi MS. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemberantasan korupsi dan hukuman yang pantas bagi para koruptor. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Strategi pemberantasan korupsi. Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada 3 strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia. KPK menyebutnya Trisula pemberantasan korupsi, layaknya Trisula yang memiliki 3 ujung tajam. Trisula pemberantasan korupsi memiliki 3 strategi utama, yaitu penindakan, pencegahan, dan pendidikan. Trisula pemberantasan korupsi. Sula penindakan menyasar pada peristiwa hukum yang secara aktual telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sesuai undang-undang. Sula ini tidak hanya mengganjar hukuman penjara dan denda bagi para pelaku korupsi, tapi juga memberikan efek jera bagi para korupsi dan masyarakat. Sementara sula pencegahan adalah perbaikan sistem untuk menutup celah-celah korupsi, dilengkapi oleh sosialisasi dan kampanye anti korupsi melalui sula pendidikan. Sula penindakan. Sula penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi. Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah, KPK memperkuat whistleblowing system yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi. Pengaduan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi bisa dilakukan di situs KPK. KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya 2 alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka. Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan keputusan pengadilan eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Sula pencegahan. Harus diakui, masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi, misalnya rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang syarat konflik kepentingan. Sula pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan. Di antara perbaikan yang bisa dilakukan, misalnya pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem berbasis online atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan atau Korsubdah, serta transparansi penyelenggara negara atau PN. Untuk transparansi PN, KPK menerima laporan atas laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara, sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap. Sula pendidikan. Sula pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi. Bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama. Harus diakui,
masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi uang terima kasih kepada aparat pelayanan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi. Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permen Ristek Dikti nomor 33 tahun 2019 tentang kewajiban penyelenggaraan pendidikan anti korupsi atau PAK di perguruan tinggi. Melalui peraturan menteri ini, perguruan tinggi negeri atau swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan anti korupsi untuk para mahasiswanya. Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan anti korupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas dengan sasaran usia yang luas tersebut. KPK berharap pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi anti korupsi. Tentunya, Trisula pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh KPK, membutuhkan peran serta semua pihak untuk bisa mewujudkan negara yang bebas dari korupsi, dari pemerintah hingga masyarakat, butuh komitmen dan political will dari pemerintah dan publik untuk menuntut standar etis dan norma yang lebih tinggi, bahwa korupsi bukan hanya soal melawan hukum, tapi juga merusak sendi-sendi kebangsaan. Hukuman yang pantas untuk koruptor. Menurut pendapat saya, sebagai mahasiswa, hukuman yang pantas bagi koruptor yaitu hukuman mati, karena dengan hukuman tersebut akan memberikan efek jera untuk orang yang akan melakukan korupsi, karena ia akan berpikir begitu berat hukuman yang akan ia jalani dan bagaimana nanti nasib keluarga mereka yang ditinggalkan. Sekian, terima kasih. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilap, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.